with security at unprecedented levels. This isn't just 5 of the world's leaders. Get down! London Has Fallen adalah sebuah film aksi thriller Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2016. Film ini disutradarai oleh Babak Najafi dan diproduseri oleh Gerard Butler, Alan Siegel, Mark Gill, dan John Thompson. Film ini merupakan sequel dari film Olympus Has Fallen yang dirilis pada tahun 2013. London Has Fallen mengisahkan tentang serangan teroris di London yang menyebabkan kekacauan di kota tersebut dan Presiden Amerika Serikat menjadi target utama para penyerang. Film dimulai dengan kematian Perdana Menteri Inggris yang baru saja meninggal dunia. Para pemimpin dunia berkumpul di London untuk menghadiri pemakamannya. Presiden Amerika Serikat, Benjamin Asher, Aaron Eckhart, juga hadir dalam acara tersebut dan dilindungi oleh agen Secret Service, Mac Banning, Gerard Butler. Namun, saat acara berlangsung, terjadi serangan teroris yang menewaskan banyak pemimpin dunia. Film dimulai dengan menampilkan seorang teroris, sekaligus penjual senjata ilegal yang bernama Amir Barkowi. Ia merupakan dalang di balik pengeboman yang sering terjadi di muka bumi. Kemudian Amir telah ditetapkan sebagai buronan tingkat tinggi oleh berbagai negara. Namun karena kecerdikannya, Amir masih bisa melarikan diri. Kemudian diperlihatkan, Amir yang saat itu sedang bertemu dengan ketiga anaknya. Di hari itu Amir tengah mengadakan acara pesta pernikahan dari anak bungsunya. Acara pernikahan tersebut dihadiri oleh berbagai orang-orang penting dari kalangan mafia. Ketika Amir sedang menyambut setiap tamu yang datang, ia tak menyadari jika pihak Pentagon telah bersiap untuk meledakkan kediamannya Amir, untuk membunuhnya. Di saat agen rahasia telah mendapatkan izin untuk mengeksekusi, bom pun meledak dengan sangat keras menghancurkan seluruh pesta pernikahan tersebut. 2 tahun kemudian, kita diperlihatkan Mac Banning yang sedang bersama istrinya. Setelah cukup lama menikah, akhirnya mereka berdua dikaruniai seorang anak. Mereka berdua mempersiapkan untuk menyambut kelahiran dari anak pertama mereka, bahkan demi berfokus pada perkembangan kehamilan Maya, Mac Banning menulis surat pengunduran diri dari jajaran Divisi Keamanan Presiden. Hal itu ia lakukan dengan pertimbangan yang cukup berat. Tetapi belum naik menyampaikan surat tersebut, ia tiba-tiba melihat sebuah berita yang memperlihatkan jika salah satu Perdana Menteri Inggris dinyatakan tewas setelah terkena komplikasi jantung. Di satu sisi Presiden Amerika, yaitu Asher sedang berunding dengan Menteri Pertahanan terkait urusan tersebut, berbagai hal harus Asher persiapkan, bahkan ia rela tak menjawab video call dari anaknya hanya untuk membalas pesan dari pemerintah Inggris. Karena Inggris merupakan salah satu sekutu tertua Amerika. Rasanya tak sopan jika mereka menolak permintaan pemerintah Inggris untuk ikut andil dalam acara pemakaman Perdana Menteri. Seluruh negara barat turut diundang oleh pemerintahan Inggris. Total terdapat 40 negara, dengan 40 pengamanan berbeda, yang siap memastikan bahwa acara pemakaman tersebut akan aman. Akhirnya karena mereka membutuhkan pengawalan, Presiden pun langsung memanggil Naik untuk mengadakan rapat terlebih dahulu. Mereka mempersiapkan semuanya, termasuk rute mana yang akan Presiden lewati, dan helikopter yang akan mereka siapkan, untuk berjaga-jaga jika sesuatu akan terjadi. Setelah semuanya siap, Mac Banning terlebih dahulu meminta izin kepada istri dan mertuanya untuk pergi ke Inggris selama 3 hari. Ini adalah perjalanan paling tak menyenangkan bagi Mac Banning, karena ia harus meninggalkan istrinya dalam kondisi ini, namun Leo dan ibunya meminta Mac Banning untuk berfokus terlebih dahulu pada pekerjaannya. Mereka juga mendoakan semoga Mac Banning selalu dilindungi. Setelah mendapat izin, akhirnya Mac Banning pun turut bergabung bersama Presiden dan Menteri Pertahanan untuk terbang menuju Inggris. Berbagai macam media menyiarkan secara langsung acara perkumpulan dari 40 petinggi negara, sekaligus menyiarkan jika acara ini adalah acara dengan tingkat keamanan tertinggi. Berbagai Perdana Menteri serta Presiden telah tiba di London. Sebelum acara berlangsung, mereka terlebih dahulu menikmati pemandangan indah. Mac Banning bersama Presiden dan lainnya turun dari mobil untuk menghadiri acara pemakaman. Ketika turun dari mobil, Mac Banning merasa tak nyaman melihat kerumunan orang yang menonton acara tersebut. Ia berkomunikasi bersama Voyage sopir dari Presiden, yang akan kembali menjemput mereka. Awalnya tidak ada yang mencurigakan, semua terlihat aman, dan pengamanan berjalan dengan lancar. Namun di tengah keamanan tersebut mereka kecolongan, ketika teroris berhasil menyusup melalui penjaga.
Mereka menyamar sebagai polisi, bahkan di sini kita bisa melihat seorang polisi dengan sengaja meloloskan sebuah mobil yang telah dipasangi sebuah bom. Hingga akhirnya saat mobil tersebut kembali melaju, bom langsung meledak dengan sangat kencang. Ancaman bertubi-tubi langsung secara berurutan terjadi gedung katedral, polisi yang sedang berjaga, tiba-tiba balik menyerang warga serta pihak keamanan presiden. Salah satu presiden dari sebuah negara yang sedang berada di sungai, juga terkena dampaknya ketika sebuah perahu meledak. Melihat kekacauan yang terjadi, Mac Banning langsung meminta presiden untuk segera menunduk dan berlindung. Berbagai pihak keamanan pun langsung menjaga setiap presiden mereka, namun karena serangan mendadak yang terjadi, tak sedikit dari mereka yang tumbang. Berita menyiarkan, jika setidaknya 5 presiden tewas serta ratusan warga yang tak bersalah harus menjadi korban dari serangan tersebut. Pihak keamanan pemerintah Inggris langsung berkumpul untuk berusaha menyelamatkan setiap presiden yang menjadi tamu bagi mereka. Pasukan anti-teroris pun dengan cepat dikerahkan sebagai upaya untuk mencegah hal-hal buruk kembali terjadi. Berpindah pada Mac Banning saat itu ia telah dijemput kembali, sebelum membawa presiden, ia terlebih dahulu memastikan jika situasi telah aman untuk dilewati. Namun salah satu rekan Mac Banning harus tewas saat seorang polisi gadungan menembaknya. Karena situasi semakin memburuk, Mac pun langsung meminta Voice untuk segera lari. Salah satu otak di balik banyak kekacauan ini, rupanya berniat untuk menargetkan Presiden Amerika. Puluhan motor berusaha menjebak, serta menembaki mobil yang menjadi tumpangan Presiden Amerika. Mac Banning berhasil menjauh dari kejaran motor teroris tersebut, tetapi mereka tampak tak menyerah, selagi masih ada kesempatan mereka masih berusaha untuk menghentikan laju mobil Presiden Amerika, dan upaya mereka sedikit berhasil ketika Voice tertembak, setelah kaca anti peluru berhasil mereka tembus. Melihat Voice tertembak dan tewas, Mac Banning langsung mengambil kendali mobil Mac Banning, meminta Presiden untuk tetap menunduk. Sembari menyerang dan berfokus pada senjata, Mac berusaha kabur dari kejaran para teroris yang sedang mengincar presidennya. Hingga akhirnya setelah berkali lari dari kejaran teroris, Mac berhasil tiba di tempat helikopter berada. Berpindah ke Pentagon saat itu Ketua Senat sekarang menjabat menjadi Wakil Presiden, yakni Trumbull. Ia berusaha melacak presiden mereka, namun Trumbull serta staf kepresidenan lainnya cukup lega ketika mereka mengetahui jika Mac berhasil mengamankan presiden, serta menteri pertahanan mereka. Tiba-tiba saja mereka mendapat panggilan telepon video dari seseorang, yang ternyata itu adalah Amir Barkowi. Ia ternyata masih bisa menyelamatkan dirinya dalam insiden pengeboman ketika acara pernikahan putrinya berlangsung. Dapat disimpulkan, jika Amir berusaha untuk membalaskan dendam kematian putrinya. Kemudian Trumbull bertanya, apa yang Amir inginkan? Amir menjawab jika ia menginginkan Presiden Amerika. Jika mereka tak mau mengabulkannya, maka setiap kematian yang terjadi akan menjadi pertanggungjawaban pemerintah Amerika. Ia telah menyatakan perang secara resmi kepada pemerintahan Amerika, karena mereka telah membunuh putrinya. Dengan tenang Trumbull berkata, jika hal itu akan pernah terjadi. Berpindah pada Mac Banning, presiden dan lainnya telah berangkat menggunakan helikopter. Demi meyakinkan presiden akan tetap aman, mereka menggunakan 2 helikopter. Bayangan jika sewaktu-waktu serangan akan kembali datang, dan belum lama mereka terbang, sebuah misil tiba-tiba berusaha meledakkan helikopter yang ditumpangi presiden. 1 helikopter diminta untuk mengorbankan diri mereka, demi menjaga presiden. Sementara itu helikopter kedua langsung mengeluarkan suar, untuk menghalau misil yang kembali menyerang. Kini Mac sedang berada di ambang kematian, ia masih memikirkan bagaimana cara menyelamatkan presiden. Serangan mengarah ke helikopter suar helikopter pertama dan kedua telah habis. Akhirnya mereka tak bisa lagi menghalau serangan yang datang. Helikopter pertama meminta kepada helikopter kedua untuk mengorbankan nyawanya. Dan helikopter kedua pun tak banyak yang bisa mereka lakukan hingga menunggu misil kembali muncul. Ketika misil datang mengarah kepada helikopter, mesin rusak, dan baling-baling hancur hingga helikopter terjatuh. Saat helikopter terjatuh, seluruh orang-orang yang berada di Pentagon benar-benar pasrah dan melihat presiden mereka harus tewas, namun ternyata Mac Banning dan presiden masih bisa menyelamatkan diri. Tapi lain harus tewas. Sebelum helikopter meledak, Mike terlebih dahulu meyakinkan presiden untuk tetap tenang. Setelah berhasil keluar dari helikopter, ia bersama presiden langsung berusaha bersembunyi ketika mereka mendengar suara motor yang berusaha mencari keberadaannya.
Di tengah-tengah persembunyian, Mac berhasil membunuh salah satu teroris yang sedang berpatroli. Awalnya Presiden mengira ia adalah seorang polisi, tetapi ketika Mac menemukan granat, senjata AK-47 dan berbagai barang lainnya, ia memastikan jika teroris telah berhasil menyusup masuk ke dalam instansi negara. Mac lalu memberitahu jika ada sebuah rumah keamanan M6 di sekitar sini yang bisa menjadi tempat persembunyian mereka. Akhirnya Mike dan Presiden kembali berjalan melalui sebuah stasiun kereta yang telah dinonaktifkan karena listrik di seluruh kota London mati secara mendadak. Di tengah perjalanan rupanya Mac masih tak bisa tenang karena mereka kembali berhasil ditemukan oleh para teroris. Alhasil Mac meminta kepada Presiden untuk memegang pistol miliknya, kemudian Mac meluncurkan bom asap terlebih dahulu untuk memancing para teroris tersebut agar menembaki lahan kosong. Perlahan Mac menembaki mereka satu persatu hingga tewas. Rencana Mac pun berhasil. Ketika ia melihat satu teroris yang masih hidup, Mac Banning langsung mencari informasi melaluinya, dan tak disangka ternyata teroris tersebut adalah salah satu anak dari Amir. Ia bahkan sedang berkomunikasi dengan kakak kandungnya yang bernama Kamran. Mac Banning memberi peringatan kepadanya dengan cara membunuh adiknya sendiri tepat di telinga Kamran. Kemudian ia meminta Kamran untuk segera menghadapinya. Setelah berhasil melewati itu semua, Mac Banning dan Presiden menyempatkan diri mengobrol, di mana Presiden memiliki satu permintaan yang harus Mac turuti. Apabila ia tertangkap, Presiden meminta kepada Mac untuk membunuhnya terlebih dahulu, karena ia tak mau dirinya dibunuh di hadapan banyak orang sedunia. Mac pun paham dengan ucapan Presiden, lalu mereka kembali bergerak, hingga akhirnya berhasil menemukan rumah aman, milik salah satu rekan Mac. Mereka pun dengan cepat masuk. Terlihat di sana rekan Mac yang bernama Jack W langsung menyambut keberadaan mereka berdua. Setibanya di rumah aman, Mac langsung diperdengarkan pesan suara dari Trombol. Isi surat tersebut adalah permintaan Trombol untuk meminta Mac menjaga Presiden, selagi pasukan penyelamat akan segera menjemput. Mendengar hal itu, Presiden merasa lega. Mac juga merasa yakin, jika pesan suara tersebut memang benar-benar berasal dari Trombol. Mac bertanya kepada Jack siapa dalang di balik penyerangan ini. Jackson jawab dalang tersebut bernama Amir Barkowi. Mendengar nama Amir, Presiden langsung menduga hal itu akan terjadi karena 2 tahun yang lalu, ia telah memberi izin kepada militer untuk meledakkan Amir. Tetapi ia tak tahu jika keluarganya berada di sana, namun Mac meminta Presiden untuk tak mencemaskan hal tersebut. Ketika mereka sedang merenung, Jackson beritahu kepada Mac jika ia melihat pasukan tengah berada di luar rumah. Awalnya Mike ragu jika pasukan tersebut adalah pasukan yang Trombol kirimkan, terlihat pada wajah dari mereka yang tidak berkeringat, meskipun membawa beban. Karena khawatir jika mereka merupakan salah satu bagian dari teroris, akhirnya Mac langsung meminta kepada semua rekannya untuk bersembunyi, terlebih kepada Jax yang bukan sama sekali target dari mereka. Ia juga meminta kepada Presiden untuk menembak musuhnya, apabila mereka berusaha menculiknya. Dan ketika semua rekannya telah bersembunyi, Mac melancarkan rencananya. Perlahan ia membunuh mereka satu persatu menggunakan pisau. Kemudian Mac menjebak mereka semua untuk masuk ke dalam perangkapnya terlebih dahulu, dan barulah ia mengeksekusi mereka semua. Beruntung saat itu Mac masih mendapat bantuan dari Presiden, saat seorang teroris hendak menembaknya. Alhasil Mike dan Presiden kembali berhasil selamat. Setelah berhasil selamat, mereka dengan cepat pergi ke garasi untuk mengambil mobil yang telah Jax persiapkan. Karena mereka harus menjaga dirinya, Presiden pun dengan sukarela menyetir mobil tersebut untuk lari dari para teroris. Tak menyerah, teroris terus berusaha menangkap Presiden dan menjebaknya saat Presiden sedang berkendara, terus berusaha menghindari serangan yang ada, tetapi karena keteledoran yang Presiden perbuat, ia tak melihat sebuah truk menghampiri mobil yang mereka kendarai dan menabraknya. Mobil tersebut terguling-guling dan Presiden pun langsung dengan cepat diculik. Teroris tak memperdulikan keberadaan Mac, mereka meninggalkan Mac begitu saja, yang pada akhirnya ditemukan oleh pasukan bantuan dari Drumwerk. Awalnya pasukan tersebut meminta Mac untuk segera mundur, tetapi dengan tegasnya Mac menjawab, jika tak pernah ada seorang pun yang pernah berhasil menyelamatkan Presiden. Mac pun akhirnya dipersilahkan untuk mengikuti mereka, berkat bantuan dari pasukan. Mac mengetahui kemana Presiden akan dibawa. Presiden akan segera dieksekusi di hadapan seluruh dunia, tepat pada pukul 8 malam. Tim pun segera bergegas bergerak. Mac selaku pemimpin, berusaha mengarahkan mereka semua untuk terlebih dahulu fokus pada Presiden mereka.
beberapa kali terlibat peperangan melawan teroris yang berusaha mundur menuju markasnya. Namun Mac beserta pasukannya berhasil membantai mereka semua. Saat mereka kian mendekat menuju gedung tempat presiden, Rizka AP, kapten dari pasukan, sempat memberitahu Denah dari gedung tersebut. Ternyata gedung tersebut merupakan gedung perusahaan palsu milik Amir yang ia pergunakan untuk menjual senjatanya. Setelah cukup paham terkait denah gedung tersebut, Mac meminta kepada kapten untuk menekan tombol bom yang telah ia persiapkan apabila dirinya kesulitan keluar. Awalnya sang kapten ragu, tetapi Mike meyakinkannya. Mac seorang diri langsung menyelinap masuk ke dalam gedung sendirian. Setelah berada di dalam gedung, Mac langsung berusaha mencari keberadaan presiden. Saat itu presiden beberapa kali disiksa oleh Kamran. Jax yang berhasil kabur langsung menghampiri pusat komando militer. Tanpa banyak bicara, dirinya langsung berusaha menonaktifkan seluruh kamera pengawas. Karena dirinya tahu jika teroris memiliki mata-mata di dalam pemerintahan Inggris. Dan ternyata benar saja, saat kamera telah mempersiapkan siaran langsung untuk mengeksekusi presiden, listrik dari gedung tersebut tiba-tiba mati. Mac kembali beraksi, ia membunuh teroris satu persatu ketika mereka sedang berusaha mengaktifkan generator. Sementara itu di luar, kapten masih menunggu aba-aba dari Mac untuk menyerbu. Mac bisa melakukan hal tersebut sendirian. Tak lama setelah itu, listrik kembali menyala. Mac berada di tengah-tengah pasukan teroris yang sedang berpatroli. Meskipun begitu, Mac berhasil memancing mereka untuk menembak, hingga akhirnya mereka tak sadar jika ternyata mereka sedang menembaki rekannya sendiri. Mac kembali menyelinap. Di satu sisi presiden telah melakukan siaran langsung di hadapan semua orang. Sebelum dirinya dieksekusi, presiden dipersilahkan untuk memberi sepatah dua kata kepada seluruh dunia terkait dosanya. Namun presiden justru memegang teguh janjinya untuk setia kepada Amerika Serikat. Dan saat Kamran hampir saja menebas kepala presiden, Mac sang pahlawan tiba-tiba datang. Ia langsung menembaki semua orang yang berada di sana hingga tewas, termasuk sang operator. Akhirnya Mac berhasil menyelamatkan presiden, tetapi sebelum itu Mac harus terlebih dahulu menghajar Kamran habis-habisan. Ia benar-benar memberi pelajaran kepada Kamran terkait bagaimana cara manusia tak melakukan balas dendam. Namun saat Mike sedang menghajar Kamran habis-habisan, ia tak menyadari jika operator masih hidup dan melemparkan granat. Alhasil ledakan pun muncul, yang membuat Kamran berhasil kabur. Ia pun dengan segera memanggil pasukannya untuk mengejar presiden dan Mac di situasi yang genting. Mac dan presiden dapat dipastikan tak bisa keluar dari gedung dengan kondisi hidup-hidup, tetapi karena Mac memiliki bom untuk meledakkan gedung tersebut, akhirnya ia memiliki sedikit kesempatan untuk kabur. Ia langsung memanggil kapten dan memintanya untuk segera menekan tombol bom tersebut, dan saat tombol ditekan, bom dengan cepat meledak menjular ke seluruh ruangan yang berada di gedung tersebut. Sementara itu Mac dan presiden berhasil menyelamatkan diri, setelah mereka melompat ke bawah. Kamran dan pasukannya pun harus tewas dalam insiden tersebut. Setelah semuanya dinyatakan aman, presiden dan Mike pun langsung diselamatkan oleh pasukan. Mereka berdua dijemput, dan misi menyelamatkan pun kembali berhasil. Beberapa waktu kemudian Mac yang saat itu telah kembali ke Amerika. Di sana ia akhirnya bisa melihat anaknya yang baru saja lahir. Di satu sisi Jax akhirnya berhasil menemukan dalang di balik orang dalam yang membantu teroris menyerang London. Ia anggota polisi yang bernama John. Ia pun langsung menembak orang tersebut hingga tewas. Di akhir film, Diaman memperlihatkan Amir Barkowi yang mendapat telepon dari Trombol. Awalnya Amir tampak sombong. Ia mengatakan jika perang belum berakhir, ia berjanji akan segera kembali melakukan penyerangan. Namun Trombol hanya tersenyum. Ia lalu meminta kepada Amir untuk melihat keluar jendelanya, dan saat Amir melihat ke atas, rudal telah berada tepat di atasnya, yang langsung menghancurkan seluruh bangunan tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, Mac sudah berada di rumahnya bersama istri dan anaknya. Mac lalu melihat kembali surat pengunduran dirinya, dan membatalkan untuk berhenti sebagai agen penjaga keamanan presiden.